Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin, hari ini saya menghadap Ibu. Saya ada beberapa pertanyaan Bu terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah ini. Sebelumnya saya minta maaf jika nanti beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu mungkin kurang berkenan atau ada kesalahan dalam saya mengajukan wawancara kepada Ibu. Tidak apa-apa. Sebelumnya Ibu mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri, mungkin nanti sebagai identitas pada video wawancara kita hari ini. Nama saya Nadila. Saya kepala sekolah SD Turunan yang sudah menjabat dari tahun 2016 sampai sekarang ini. Kemudian ini Ibu Umi Susilo-Wati yang sekarang maju sebagai CGP tahun 2023 sampai sekarang. Ya. Baik, terima kasih Ibu untuk perkenalan dirinya. Kita langsung saja Ibu. Hari ini saya akan memohon informasi dari Ibu dengan beberapa pertanyaan terkait dengan paradigma pengambilan keputusan. Sebelum saya awali pertanyaan ini, mungkin istilah yang saya ambil atau saya ajukan kali ini istilah yang masih awam Ibu untuk di sekolahan kita ya khususnya ya. Tapi tidak mengapa Bu, nanti kita akan mencoba untuk menggali informasi secukupnya dan semaksimal mungkin yang bisa kita dapatkan. Untuk langsung saja Bu, untuk pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolahan, karena di sini kaitannya ada dua konteks Bu, dilema etika dan juga yang satu bujukan moral. Yang seperti sebelumnya sudah kita bicarakan bahwa dilema etika itu adalah kasus yang kebaikan melawan kebaikan dan tidak ada pelanggaran norma, sedangkan bujukan moral itu ada pelanggaran norma. Kalau di sekolahan kita sendiri sepanjang Ibu memimpin di sekolah di SD Turunan ini, adakah kasus-kasus yang merujuk dari dua kriteria tadi? Selama di sini alhamdulillah, karena mungkin juga lingkungan di sini hanya satu dusun dan dilingkari oleh hutan, jadi mungkin pengaruhnya belum agak banyak ya. Jadi alhamdulillah di sini selama ini belum pernah ada kasus-kasus yang menonjol yang masuk pada kriteria dilema moral ya. Dilema etika dan bujukan moral. Iya, dilema yang bujukan moral belum pernah ada. Belum pernah ada. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu itu dapat menjalankan atau mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang misalnya tentang kebaikan dan kebaikan ataupun mengandung nilai-nilai kebajikan yang selama ini kita angkat bersama-sama. Selama ini apabila ada kasus seperti itu yang mengandung kebaikan dan kebaikan, biasanya kami berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru yang mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Ada mungkin dengan pihak luar atau hanya intern sekolah saja sampai hari ini Ibu memimpin sampai sekolah? Hari ini baru intern sekolah sudah bisa terselesaikan. Alhamdulillah. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu ya. Kira-kira langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan
ketika mengambil keputusan, Bu? Biasanya kita identifikasi kasusnya dulu. Nggih. Kita cari tahu latar belakang kenapa ada kasus seperti itu. Nggih. Kemudian kita ulas, kita analisis. Oh, kasus itu latar belakangnya seperti ini. Kok berdampak seperti ini kejadiannya. Kemudian baru kita rapatkan dengan Bapak Ibu guru. Oh, kalau kejadian seperti ini bagaimana baiknya kita untuk menyelesaikan kasus seperti itu. Biasanya kita tetap berdiskusi dengan Bapak Ibu guru. Oh, secara keluarga nih. Iya, secara keluarga kan. Baik Ibu, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ketika mengambil keputusan? Dari rangkaian identifikasi kasus, kemudian kita cari tahu latar belakangnya, kemudian dampaknya seperti apa. Dari situ yang paling efektif sekali itu kalau kita berkolaborasi, berdiskusi dengan Bapak Ibu guru, nanti akan kita temukan solusi dari permasalahan dan tindak lanjutnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ketika Ibu menghadapi permasalahan Ibu atau kasus yang terjadi di sekolahan, itu tentunya ada tantangan Ibu. Iya. Bagaimana Ibu bisa memutuskan itu dengan efektif, dengan tepat? Kira-kira tantangan yang selama ini Ibu pernah alami itu apa yang paling berat? Yang paling berat itu kadang-kadang begini, ada rasa kasihan, rasa kasih sayang yang erat, yang sangat lekat untuk menindaklanjuti si anak dari kejadian kasus tersebut. Jadi tetap mengutamakan demi kepentingan anak. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu. Kita lanjut lagi, ini masih ada sekitar 5 pertanyaan lagi nih Bu. Pertanyaan ke-6, apa Bapak Ibu memiliki jangka waktu atau mungkin ada waktu-waktu tertentu ketika Ibu menghadapi permasalahan atau harus memutuskan sesuatu itu, ataukah saat itu juga ada tindakan atau membutuhkan beberapa waktu untuk mungkin berembuk atau apapun gitu? Selama ini yang terjadi karena hanya kasusnya itu tidak terlalu berat. Alhamdulillah, jadi kita bisa setiap ada kasus bisa kita selesaikan saat itu juga, dan biasanya kita bawa ke kantor. Gitu. Ya. Jadi tidak sampai berlarut-larut. Iya. Untuk pertanyaan ke-7 Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan ketika ada kasus? Kita kan cenderung ke dilema etika ya Bu. Iya. Itu ada nggak Bu? Ada seseorang dan ada banyak faktor. Jadi kebetulan ada Bapak Ibu guru yang domisili di sini. Jadi ketika ada kasus, kita bisa mengulas atau mengorek dari Bapak Ibu guru yang ada di sini, yang berdomisili di sini, bagaimana latar belakang anak-anak tersebut. Sehingga itu sangat mendukung sekali sebagai masukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Untuk identifikasi. Iya. Baik Bu, langsung kita ke pertanyaan yang ke-8 ya Bu. Dari semua yang tadi Ibu sudah sampaikan, kira-kira pembelajaran apa dan atau pengalaman apa yang bisa kita ambil atau kita pelajari? Yang bisa kita ambil, kalau misalnya terjadi kasus, itu memang sesuai prosedur kita harus membuat langkah-langkah, tidak boleh langsung gegabah. Kita tetap harus mencari tahu, mengidentifikasi, kemudian mencari latar belakangnya sampai kasus itu terjadi, terus dampaknya seperti apa, terus bagaimana kita mencari solusinya dengan cara berdiskusi dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu nanti kita dengan prosedur itu kita akan mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, tentunya ada beberapa langkah pengujian ya Bu. Iya.
Masih ada sekitar 2 pertanyaan lagi, Bu. Kira-kira untuk rencana ke depan, Ibu, karena tadi permasalahan sudah pernah kita alami, kita sudah mendapatkan langkah-langkahnya. Kira-kira untuk ke depan, ya kita berharap sih tidak ada kasus nih, Bu, ya insya Allah. Tapi kan untuk mengantisipasi, kira-kira ada rencana apa, Ibu, khususnya untuk sekolahan kita ini nantinya ketika ada masalah bahkan mungkin yang lebih besar, itu keputusan yang bisa Ibu ambil untuk memecahkan permasalahan tersebut? Rencana saya ke depan, karena ini tadi sedikit banyak sudah diberitahu oleh Ibu Susi tentang 9 langkah penyelesaian keputusan, pengambilan keputusan ya. Insya Allah kalau sampai, ya harapan saya tetap tidak ada kasus ya, tapi seandainya ada, insya Allah akan menerapkan 9 langkah untuk pengambilan keputusan tersebut. Baik, Ibu, setuju sekali, Bu. Ya, terakhir, Bu, bagaimana cara Ibu untuk mengukur efektivitas dari langkah pengambilan keputusan tersebut? Caranya kita lihat kasus tersebut, kemudian kita melihat dari 9 langkah tersebut yang paling cocok, paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan atau pengambilan keputusan itu yang mana, baru kita putuskan. Tentunya berdasarkan identifikasi tadi ya, Bu. Jadi nanti langkah yang kita ambil akan tepat atau sesuai dengan harapan hasilnya menjadi lebih maksimal. Terima kasih Ibu untuk waktunya hari ini. Mohon maaf sekali saya sudah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu memberi informasi yang sangat berharga buat saya khususnya dan buat kemajuan sekolah kita insya Allah nantinya Ibu ya. Saya kira untuk wawancara atau pertanyaan hari ini saya kira cukup ya Bu ya. Sebelumnya saya mohon izin, saya langsung melanjutkan aktivitas. Saya juga berharap Ibu juga tidak segan-segan nantinya untuk saya mintain petunjuk atau saya minta pertolongan ketika mungkin saya mendapatkan masalah dan saya harus mengambil keputusan. Semoga di sekolah ini nanti tidak akan ada kasus-kasus yang sampai yang menonjol yang tidak bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan seandainya ada kasus pun bisa diselesaikan di sekolah kita sendiri. Amin. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Saya mohon izin dulu. Ya, sukses ya Bu Susi. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, hari ini saya menyita waktu Bapak sebentar. Saya mohon bantuan Bapak untuk informasi khususnya tentang paradigma pengambilan keputusan. Tapi sebelumnya di sini saya mohon Bapak untuk sedikit memperkenalkan diri agar kami semua bisa mengetahui selain dari identitas atau latar belakang sekolah Bapak. Terima kasih Bu Susi. Perkenalkan, nama saya Sukoco. Saya bekerja di SD Negeri Karto. Kebetulan dari tahun 2022 saya diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Baik, terima kasih Pak Koco. Kita langsung saja nih Pak. Langsung saja ke penggalian informasi ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini sebagaimana Bapak sudah mengaku di sekolahan ya, di sekolahan Bapak khususnya, itu kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin masuk ke dilema etika atau bujukan moral atau tidak Pak? Atau adakah kasus seperti itu? Terima kasih. Yang namanya lembaga pendidikan, apalagi yang berada di wilayah Gunung Kidul, khususnya Kapanewon Panggang dan lebih khusus lagi SD Negeri Karto, yang notabene letaknya itu jauh dari keramaian,
bisa juga dikatakan sebagai daerah wisata karena berdekatan dengan wilayah Ocean View. Masalah kasus yang ada di sekolah itu tentu saja ada dimanapun lembaga pendidikan, apalagi di SD milik Karto itu selalu ada, baik itu yang berasal dari siswa, dari guru, dan dari masyarakat wali murid. Karena secara atau mau tidak mau kan kita itu ketugasan kita itu selalu bersentuhan dengan publik atau masyarakat di sekitar kita, mereka sebagai pemakai kita. Nah, maka dari itu konflik-konflik atau permasalahan yang timbul itu selalu ada, dan kita sebagai yang dituakan di situ harus benar-benar bisa membedakan apakah itu termasuk dilema etika atau ujukan moral. Karena ketika kita berbicara tentang dilema etika, itu kan sebenarnya apa yang atau ketika timbul masalah, itu kan masalah itu sebenarnya juga tidak salah 100%. Nah, ketika tidak salah 100%, makanya kita sebagai yang dituakan di situ memang harus benar-benar mengambil keputusan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, baik itu muridnya, baik itu gurunya, atau lingkungan masyarakat. Mungkin antar sekolah itu, kalaupun terjadi masalah yang sama, itu pemecahannya akan berbeda. Pendekatannya Disesuaikan kondisi ya. sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, ketika dilema moral, ketika dilema moral itu kan, ketika kita ngomong tentang moral, itu kan antara benar dan salah. Ketika benar dan salah, ya kita harus memutuskan dengan regulasi yang ada, dengan peraturan, dengan tidak merugikan pihak manapun. Maka harus ada kepedulian dari kita, supaya di belakang nanti itu tidak akan timbul konflik atau masalah yang baru. Jadi sudah selesai sampai situ nih masalahnya. Ini baik, kita lanjut untuk pertanyaan kedua nih Pak. Selama Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak, itu terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar, atau yang tadi sudah Bapak jelaskan juga dilema etika itu yang mengandung kebajikan itu, kira-kira keputusan, misal contoh kasus atau keputusan seperti apa yang Bapak ambil? Ya, kita ambil contoh kasus ketika anak itu, kalau sekarang kan masanya baru panas-panasan tentang pembulian. Jadi pembulian itu sekarang baru hit, tidak benar tetapi baru hit. Nah, sebenarnya kan yang namanya pembulian, yang sekarang diistilahkan dengan pembulian itu kan dari dulu, mungkin dari masa saya era 80-an ketika SD, mungkin eranya Bu Susi 90-an ketika SD itu ada, dan sampai kapanpun akan selalu ada. Maka itu kan di sisi lain anak itu mempunyai latar belakang yang berbeda di keluarganya, di masyarakatnya, di lingkungannya. Maka kita harus benar-benar bijak ketika masalah itu timbul, supaya anak ini tidak
merasa dihakimi. Maka dari itu kebijakan yang penting, dan yang lebih penting lagi itu apapun namanya, yang namanya lembaga pendidikan itu kan tujuan utamanya anak, pendidikan anak. Kita ambil sisi baiknya, anak ini unik, maka kita ambil sisi positifnya untuk bisa mengarahkan yang tadinya negatif menjadi positif. Beda dengan ketika sudah masalah moral, itu kan sudah ada aturan bakunya. Anak ini benar, anak ini salah. Ketika mungkin anak itu sudah lebih ke tingkatannya itu yang tingkat kriminal gitu kan, itu sudah moral itu. Baik Pak, langkah yang sangat bijaksana nih Pak, disesuaikan juga dengan kondisi di sekolah Bapak. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Contoh tadi sudah Bapak sebutkan kasusnya, sudah Bapak sedikit jelaskan juga treatment yang bisa Bapak lakukan. Khususnya kalau di sini kita bicara ketika ada kasus tentang dilema etika, itu kira-kira menurut Bapak itu langkah terbaik yang bisa Bapak ambil itu yang bagaimana? Khusus mengenai dilema etika, itu kita itu harus mengidentifikasi masalahnya. Kita identifikasi masalahnya. Setelah kita identifikasi masalahnya, masuk golongannya ringan kah, sedang kah, atau berat kah, dalam tanda kutip etikanya itu. Maka yang kedua terus kita petakan. Sepertinya kalau di sekolah Bapak itu kasusnya kan ada beberapa nih Pak, dari guru, dari siswa. Nah, dari beberapa kasus yang sudah Bapak alami itu kira-kira ada nggak tantangan terberat yang istilahnya mengganggu Bapak ketika harus mengambil keputusan? Ya, baik, terima kasih. Tantangan terberat yang mungkin seringkali timbul di pikiran saya itu ketika saya itu merasa salah nanti dalam mengambil keputusan dan merugikan orang lain, bahkan mematikan, mungkin ya istilahnya sangat mematikan karir mereka. Itu mungkin itu yang masalah yang paling pokok. Artinya itu ke kasih sayang ya Pak, keadilan dan kasih sayang yang itu seharusnya memang menjadi pertimbangan ketika kita mengambil keputusan. Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya. Untuk mengantisipasi atau menyelesaikan masalah atau kasus yang timbul atau mengambil keputusan itu, Bapak itu biasanya membutuhkan waktu yang ditentukan atau ada jadwal atau tidak, atau hanya spontanitas atau saat itu juga selesai gitu? Ya, dalam pengambilan keputusan itu kan sebenarnya masalahnya itu kan tidak terjadwal juga. Maka ketika ada masalah, keputusan atau langkah-langkah yang kita ambil juga itu situasional, sifatnya situasional, tetapi harus secepatnya. Jangan sampai kita berhenti masalah, berlarut-larut. Karena ketika kita masalah itu berlarut-larut, nanti efek yang timbul itu akan lebih banyak, lebih luas, dan mungkin lebih rumit lagi nanti dalam pengambilan keputusan. Jadi mungkin itu tidak ada jadwal, tetapi harus segera kita putuskan untuk jalan keluar terbaik. Itu termasuk prosedurnya ya Pak, tidak usah bertele-tele ngomong itu. Kira-kira ada tidak seseorang atau faktor yang membantu Bapak ketika Bapak harus mengambil suatu keputusan? Dalam pengambilan keputusan, orang-orang yang terlibat ketika
kita membantu pemecahan masalah itu kan banyak. Maka mereka itulah yang membuat kita lebih mempertimbangkan. Kita melibatkan teman siswa kalau masalah itu dari siswa, kita melibatkan keluarga ketika itu masalah itu yang timbul dari keluarga guru dengan melibatkan mereka itu dalam mengambil keputusan di akhir nanti supaya kita banyak pertimbangan agar persentase salahnya itu lebih kecil. Ya, jadi fokusnya ke solusinya dan itu disesuaikan dengan objek dari kasusnya nih. Menarik sekali Pak. Dan sepertinya untuk sementara solusi atau langkah yang Bapak ambil itu benar-benar sangat bervariasi dari kasus dari siswa dan guru juga ada treatment sendiri. Kita lanjut, ini masih ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan lagi. Semoga Bapak masih berkenan untuk menjawab Pak. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan atau mungkin permasalahan atau keputusan yang sudah pernah Bapak ambil, itu kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau secara umum kita semua petik ketika kita harus mengambil keputusan khususnya untuk dilema etika? Memang masalah etika itu kan masalah yang kalau diukur itu ukurannya tidak ada yang pas ya. Mungkin ketika kita berada di Indonesia lewat depan guru saja kalau nggak ada permisi itu sudah kita melanggar etika ya. Tapi mungkin di negara lain itu wajar-wajar saja gitu. Makanya etika ini penting untuk kita orang timur, khususnya kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu moralnya baik. Ketika etikanya bagus, berarti moral dia baik. Anak yang pintar tetapi moralnya tidak baik, itu tidak ada gunanya. Ada lebih penting daripada ilmu ya Pak. Ya, gitu. Semoga semuanya itu juga bisa khususnya saya juga sendiri bisa belajar atau bisa petik dari yang Bapak tadi sudah utarakan. Kita lanjutkan lagi Pak. Untuk semua yang sudah terjadi atau sudah mungkin Bapak sudah mengalaminya, itu mungkin sudah berlalu ya Pak. Sekarang kan kita semua juga berharap tidak akan ada permasalahan mungkin yang sama terulang lagi, dan nantinya kalau bisa memang meminimalisir permasalahan atau meminimalisir pengambilan keputusan yang rumit. Tetapi pasti ada kemungkinan itu nih Pak gitu. Kira-kira untuk mengantisipasi itu ada rencana apa? Khususnya untuk Bapak sendiri diterapkan di sekolah Bapak. Ya, baik. Kalau kasus itu terjadi pada anak-anak, mungkin bahasa yang mungkin kurang pas ya. Kita sosialisasikan aja pada anak-anak. Waktunya mungkin ketika pas upacara bendera gitu, pas amanat kita sisipkan itu. Kita sisipkan supaya ini kemarin ada permasalahan seperti ini, jangan sampai ini terulang lagi untuk kesekian kalinya. Mungkin omongan kita kepada anak-anak berbeda dengan kalau kita menghadapi guru-guru. Begitu juga dengan guru-guru atau guru-guru kita yang notabene guru-guru sekarang itu kan lebih muda dari kita. Pemikiran mereka itu kalau kita samakan dengan pola pikir saya secara pribadi itu jauh, karena kita hidup di era yang berbeda, dibesarkan bukan hidup, tapi kita dibesarkan pada era yang berbeda. Ketika kita dibesarkan pada era yang berbeda, maka mindset kita itu juga berbeda. Tetapi yang tidak membedakan adalah ketika
tahu adab mereka masing-masing, di mana mereka itu bisa menempatkan diri. Kalau mereka tahu temannya pernah terjadi atau mendapat masalah seperti ini, jangan sampai ini terulang pada diri kita sendiri. Tidak hanya pada mereka, mungkin pada saya sendiri juga seperti itu. Itu bisa menjadi cermin bagi saya secara pribadi. Belajar dari pengalaman ya Pak. Ya, jadi ininya rencana Bapak itu tetap akan mensosialisasikan itu ke anak-anak, bahkan juga ke warga sekolah yang lain gitu. Untuk mengantisipasi tidak berulang lagi kejadian atau mungkin nanti ada kejadian yang baru. Akan berefek. Oke. Sepertinya ini akan menjadi pertanyaan pamungkas Pak. Bagaimana cara Bapak untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Tadi ada beberapa keputusan Bapak ambil nih, dan itu saya lihat itu memang sebenarnya kalau dari versi saya itu lumayan berat, kompleks. Nah ternyata Bapak sudah bisa melewati itu semua. Nah ini saya ingin menggali bagaimana cara Bapak itu mengukur tindakan atau keputusan yang Bapak ambil itu efektif. Sebenarnya memang nggak ada ukuran ya, nggak ada ukuran yang pas ini saya efektif atau tidak. Dan kita sebagai saya sebagai orang yang dikeluarkan di sekolah itu kan tidak bisa menolak ketika ada masalah. Karena masalah itu timbul seiring berjalannya waktu, tanpa kita aku nih oleh masalah ini, kita nggak bisa seperti itu. Maka ukuran kita, apakah tindakan kita itu efektif atau tidak. Ketika masalah yang sama tidak terulang lagi. Oh iya. Ketika masalah yang sama tidak terulang lagi. Indikatornya nih Pak. Itu menjadi tolak ukur utama, berarti sudah efektif. Tetapi ketika saya ngomong ulang-ulang tentang sampah, kok anak-anak masih ada sampah terus di tempat yang sama, oh berarti saya belum efektif. Berarti ya saya harus mengevaluasi kembali apa yang sudah saya sampaikan itu. Atau lebih lagi tentang guru-guru yang sebenarnya teman-teman kita itu kan dalam tanda petik itu pemikirannya lebih dewasa. Sebenarnya beliau-beliau itu kan lebih paham mana yang salah, mana yang benar itu. Tetapi karena yang namanya orang, ketika kita bicara tentang orang itu kan tempatnya lupa. Tapi jangan sampai orang itu lupa berkali-kali dalam hal yang sama. Jadi ukurannya adalah masalah yang timbul nanti itu akan ada masalah yang sama enggak dengan yang sudah kita selesaikan. Itu posisi. Bagus sekali Pak, keren. Nanti ilmu yang tadi sudah Bapak berikan ke saya, insya Allah akan berguna. Siapa tahu nanti secara pribadi pun mungkin dalam kehidupan sehari-hari saya juga harus memutuskan sesuatu, dan itu tidak bisa kita hindarkan ya Pak. Dalam kehidupan kita itu tiap hari kita harus mengambil keputusan, bahkan untuk hal-hal terkecil. Dan saya benar-benar terinspirasi dari informasi dari Bapak tadi. Mungkin itu menjadi satu lagi posisi. Satu lagi. Yang namanya dunia pendidikan itu kan estafet ya. Ini saya sekarang jadi kepala sekolah. Nanti suatu saat Bu Susi ini pada saatnya nanti insya Allah akan menjadi kepala sekolah. Siap atau tidak siap. Maka dari itu seiring berjalannya waktu nanti itu masalah yang timbul kan tidak sama dengan zaman sekarang ini. Seperti saya dulu waktu SD itu masalah yang timbul ya nakal-nakal anak di zaman itu berbeda dengan anak-anak itu zaman sekarang. Di eranya nanti penjenengan menjadi kepala sekolah itu akan berbeda. Mungkin nakalnya sudah tidak hanya nakal secara kasat mata, mungkin nakalnya sudah dia digital. Iya benar, karena kemajuan zaman ini. Baik Pak, secara pribadi tetap akan saya ingat ilmu yang sudah Bapak berikan hari ini, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk
ilmu yang sudah Bapak berikan dan juga waktu yang sudah Bapak luangkan untuk saya. Semoga kedepannya khususnya saya bisa mengambil hikmah atau manfaat dari semua yang sudah kita bicarakan hari ini. Saya kira cukup itu dulu Pak. Saya juga mohon maaf jika dalam saya menggali informasi pada Bapak atau mungkin tentang sekolah Bapak banyak salah, menjadi tutur kata dan sikap saya benar-benar meminta maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya pikir sudah cukup, mungkin nanti dengan waktu insya Allah saya bisa silaturahmi lagi dengan Bapak dan juga keluarga besar SD di sekolah Bapak. Dan saya berharap semuanya menjadi baik-baik dan tetap dalam kondisi yang sehat ya Pak. Begitu saja Pak, saya mohon maaf ya Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.